Ditangkap tanpa surat pengadilan, ditahan tanpa peradilan, dan akhirnya dibuang dan dipaksa tinggal dalam kamp di sebuah pulau terpencil selama bertahun-tahun adalah hal yang tidak ingin dialami siapapun. Namun pengalaman seperti ini pernah harus dialami Pramudia Anantatur, sastrawan besar Indonesia, penulis rangkaian novel monumental seperti Bumi Manusia, Bukan Pasar Malam, Gadis Pantai, Keluarga Gerilya, dan lain-lain. Pramudia ditahan di kamp buruh dari tahun 1969 hingga 1979. Setelah 4 tahun sebelumnya ditahan tanpa peradilan karena secara sepihak dituduh terkait dengan peristiwa gerakan 30 September 1965. Saya dengar dari cerita dari Pak Pram sendiri bahwa Pak Pram itu dilempari batu. Pak Pram itu berdarah-darah gitu. Pak Pram bilang, kalau berani 1 lawan 1, itu ceritanya Pak Pram. Kemudian Pak Pram itu ditanya, Pak Pram katanya, mana keluarga? Dia bilang, mana anaknya Pak Pram yang laki-laki? Gitu. Terus Pak Pram bilang, masih di sana dengan keluarga. Oh, menyelamatkan diri, mau diselamatkan gitu. Tidak, ini baru melahirkan, bilang gitu. Terus Pak Pram dipukul itunya, kupingnya gitu. Terus keluar darah, dipopor gitu. Kemudian dibawa Pak Pram. Itu kejadian 13 Oktober itu. Pramudia Anantatur ditangkap pada tanggal 13 Oktober 1965 karena dianggap sebagai gembong lekra atau lembaga kebudayaan rakyat yang dianggap sebagai underbau Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selama 4 tahun kemudian, sastrawan kelahiran Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925 ini ditahan di RTC Salemba dan penjara Nusa Kambangan. Ya ceritanya kami harus membawa pakaian tidak boleh lebih dari 2 setel. Kami naik kereta api, turun di Cilacap, lantas dibawa ke Nusa Kambangan. Itu Nusa Kambangan waktu itu adalah pulau tahanan, pulau hukuman berat di Nusa Kambangan. Ya waktu ke sana ya nggak bisa apa-apa, cuma bisa mancing saja diperbolehkan. Nah ada teman mancing dapat buku Jerman, itu diserahkan pada saya. Dari buku itu saya belajar bahasa Jerman. Pada tanggal 16 Agustus 1969, Pramudia masuk dalam rombongan pertama 800-an tapol atau tahanan politik yang dibawa ke Pulau Buru oleh rezim Orde Baru. Pram dan para tapol lain diangkut ke Pulau Buru dengan kapal angkatan darat yang kondisinya sangat buruk. Lebih 3 kali macet kapalnya, berayun-ayun di laut karena mesinnya mati. Nah, kami diharuskan masuk dalam geladak tertentu. Bukan geladak paling atas, enggak. Dikunci semua pintu. Jadi kalau kapal itu tenggelam habis semua. Karena dikunci semua pintunya. Dan dalam perjalanan itu terus-menerus radio mengucapkan selamat ulang tahun hari kemerdekaan. Padahal itu hadiah pembuangan kami. Sesampai di Pulau Buru, Pramudia dan beberapa tapol yang dianggap susah diatur ditempatkan di kamp Wanayasa Unit 3. Dalam pengawasan tentara, Pram dan para tapol lain harus membangun sendiri bangunan kamp tahanan mereka. Kami pertama kali masuk itu pakai barak-barak yang dipegang, dikerjakan oleh teman-teman seni bangunan. Ya, seni bangunan angkatan darat. Tapi setelah itu kita disuruh membuat barak sendiri-sendiri. Besarnya 1,5 Pulau Bali. Penduduk waktu habis pemilihan pendaftaran jumlah penduduk pemilihan umum itu 45.000 orang. Dan penduduknya itu masih terkebelakang sekali. Nah, waktu kami baru datang, semua penduduk ketemu kami lari. Karena sebelumnya sudah dikatakan pada pemerintah, nanti bandit-bandit berbaju kuning, beruniform kuning akan datang ke sini. Hati-hati kalian, mereka pembunuh dan pencuri. Selama bulan-bulan pertama di Pulau Buru, para tapol termasuk Pramudia harus bekerja paksa, membangun dan membuat berbagai fasilitas dan prasarana untuk mendukung kehidupan mereka sebagai orang buangan. Pram sendiri tergabung dalam Regu Jantan atau Jalan dan Jembatan yang bertugas membangun fasilitas perhubungan antar unit. Seluruh jalanan yang kita bangun itu 175 km tanpa diupah, kerja paksa. Waktu itu tanah belum digarap di sana, masih merupakan tanah liar. Ya waktu kita datang itu baru dimulai cocok tanam. Kita yang bikin jalanan, bikin sawah, bikin ladang sampai menjadi gudang beras Maluku. Itu pekerjaan kami yang tidak pernah mendapatkan terima kasih sampai sekarang. Selama ditahan di kamp buruh, Pramudia seperti para tapol lain harus menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Tidak hanya karena hilangnya kemerdekaan serta rentan menjadi sasaran penyiksaan dan aneka bentuk eksploitasi, namun juga harus bertahan hidup dengan makanan yang sangat terbatas. Kita dapat makan 3 bulan pertama datang.
Setelah itu harus bikin sendiri. Itu bikin sawah, bikin saluran, babat hutan. Nah, dalam babat hutan itu di tempat rotan bertumbuh itu yang berbahaya. Kan itu banyak sekali ularnya. Ular berkepala segitiga itu. Tapi kami makan juga ularnya. Apa saja yang bisa mempertahankan hidup kami di sana, kami makan. Ya, pada umumnya tapol-tapol adalah orang-orang yang tidak mempunyai hak, harus bertani, semuanya harus bertani. Tetapi biasanya kami ya tempat digebuki oleh para tentara itu. Tapi semua penyiksaan, pemukulan, disuruh tiarap, disuruh push up segala macam, itu kami anggap lelucon saja. Dan ngapain kalau kita merasa diri kita menderita, malah kita mati menderita. Meski hidup di bawah penindasan, sebagian besar tapol tetap berjuang untuk bertahan hidup dan menjaga kewarasan mental mereka. Di antara sejumlah cara yang diupayakan para tapol untuk merawat kewarasan dan membunuh kejenuhan adalah mengadakan kegiatan bercerita atau mendongeng. Dalam semangat menjaga kewarasan inilah, banyak tapol menyadari bahwa Pramudia yang memiliki reputasi sebagai sastrawan terkemuka bisa mengerjakan pekerjaan lain yang lebih berguna ketimbang bekerja di sawah atau hutan, yakni berkisah dan menulis. Popularitas Pramudia Anantatur sebagai penulis serta pencerita yang fasih dan menarik membuat sastrawan yang pernah ditahan militer Belanda dan pemerintah Orde Lama ini menjadi figur sentral di unit M-nya. Pram kerap menjadi tempat para tapol mencurahkan isi batin atau menceritakan lika-liku kisah hidup mereka. Tidak sedikit dari para tapol kemudian bersedia menggantikan Pram untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fisik agar ia tetap bisa menulis. Pram menerima kepercayaan ini dengan memposisikan dirinya sebagai penulis suara teman-temannya sesama tapol. Karena ketiadaan kertas, Pram semula menulis di atas kertas semen bekas dari semen-semen yang digunakan untuk membangun rumah komandan pengawal camp. Sementara untuk alat tulis, Pram mendapatkannya dari petugas rohaniawan Katolik yang secara berkala berkunjung ke Pulau Buru untuk memberi bimbingan rohani. Pada tahun 1973, Pramudia mendapat bantuan mesin tik. Setelah perlakuan tak manusiawi rezim Orde Baru terhadap para tapol mendapat sorotan tajam dari dunia internasional. Meski hanya bisa menulis dalam segala keterbatasan, Pramudia berhasil memanfaatkan hari-hari panjang penahanannya di Pulau Buru untuk menghasilkan sejumlah karya sastra bermutu. Nggak ada dendam untuk saya, itu beban otak saja. Semua yang tidak menyenangkan ditujukan pada saya anggap sebagai tantangan sport. Nggak ada dendam, malah kasihan saya. Kalau soal kritik atas karya-karya saya, nggak soal, silahkan semua, itu hak publik. Saya nggak akan sakit hati. Saya menghormati hak publik. Meski terasing dari kehidupan normal, Pramudia berhasil menulis 9 karya sastra termasuk naskah awal karya masterpiece-nya, Tetralogi Buru. Sebelum Pram mendapat kesempatan menulis jilid pertama Tetralogi Pulau Buru Bumi Manusia, sempat ia kisahkan secara lisan kepada kawan-kawannya sesama tapol. Belakangan, setelah naskah Bumi Manusia ditulis Pram, draft naskah novel yang diilhami kisah hidup tokoh pers nasional Tirto Adi Suryo ini sempat dibaca bergantian oleh para tapol. Salinan naskah novel Bumi Manusia dan beberapa naskah Pram lain juga diselundupkan keluar dari Kamburu lewat tamu-tamu yang berkunjung. Pak Pram itu tadinya unit 3, kemudian dipindahkan ke markas komando, dan markas komando itu ada di sebelah kami. Saya di unit 1, sehingga kerap kali kita berinteraksi. Karena keakraban itu, dia bilang, Tejo, ini naskah, baca sampai selesai dan kamu mesti memberitahu kepada saya kritikmu apa. Waktu itu Bumi Manusia yang pertama. Bumi Manusia, setelah itu lupa saya, yang lain-lainnya ada 4 gitu. Tapi semua itu saya baca setelah jadi naskah. Pak Pram itu orang yang sangat tahu sejarah, dan dia bilang tetralogi itu adalah bagian kecil dari sejarah kita sebagai bangsa. Selain menulis novel yang kebanyakan berlatar sejarah, selama dibuang di Kamp Buru, Pramudia juga menulis sejumlah surat dan memoir. Beberapa surat yang sebagian tidak terkirim dan memoir Pramudia tentang pembuangannya di Pulau Buru ini pada tahun 1995 dibukukan dengan judul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Lewat buku ini, Pram tidak hanya mencatat berbagai peristiwa dan suara-suara batin para tapol, namun juga mencurahkan berbagai kemarahan, keputusasaan, kegelisahan, serta kobaran api semangat hidupnya yang tidak mengenal kata menyerah dan tunduk kepada para penindasnya. Dalam segala kebisuan dan penderitaannya, selama ditahan di Kamp Buru, Pram tetap berupaya menulis dan menjadi saksi brutalnya cengkeraman rezim Orde Baru yang memaksa ia dan kawan-kawannya hidup sebagai paria yang akrab dengan kerja paksa, kelaparan, cercaan, dan penyiksaan. Pram juga menjadi pencatat kematian demi kematian yang dialami sejumlah tapol karena berbagai sebab. Dari akibat bermacam penyakit yang tak terobati, hingga berbagai sebab lain seperti bunuh diri, tenggelam, dibunuh tentara penjaga kamp, dihajar tentara, ditombak penduduk setempat, hingga disambar petir. Suatu saat ada teman saya yang menjadi orang yang membuka karung beras. Di dalamnya ada sobekan koran Kompas. Ketahuan oleh tentara, digebuki sampai dia mati.
sampai meninggal dan dibuang saja ke sungai. Dengan catatan ini orang akan melarikan diri. Buku Nyanyi Sunyi Seorang Bisu seperti banyak karya Pram lainnya menunjukkan ketajaman pikiran dan keteguhan keyakinannya. Bagi Pram, menulis adalah pekerjaan untuk menjaga agar api harapan terus menyala. Kalau Bapak kirim surat dari Pulau Buru kemari, melalui pos itu setahun baru sampai, Pak. Masa pembuangan Pramudia Anantatur di kamp Pulau Buru mengakibatkan hak azazinya untuk berkumpul, menafkahi, dan menyayangi keluarganya terampas. Selama 10 tahun hidupnya di Pulau Buru, Pram hanya bisa berjumpa dengan istri dan anak-anaknya lewat rangkaian kata dan kalimat, baik lewat kata-kata dan kalimat-kalimat dalam surat-surat yang terlambat sampai, atau lewat surat-surat yang tak pernah sampai, atau bahkan tak pernah terkirimkan. Sekali lagi maafkan ayahmu karena hadiah kawin yang hanya semacam ini. Perkawinanku dengan mamamu hanyalah sebuah cerita hadiah kawin. Hadiah kawin untukmu hanya permenungan dan pengapungan ini. Itu pun belum tentu akan sampai kepadamu. Tak ada harganya memang dipandang dari nilai uang yang membuat banyak orang matanya jadi hijau. Nilainya terletak pada kesaksian dan pembuktian sekaligus betapa jelata jadi warga negara Indonesia angkatan pertama. Boleh jadi untuk jadi warga negara Amerika atau Brasilia tidak akan sesulit ini. Sedang kewarganegaraanmu kau peroleh cuma-cuma. Mungkin juga kau tidak peduli apa kewarganegaraanmu. Nyaris 4 tahun ditahan, memasuki tahun kelima justru berangkat ke pembuangan tanpa tahu duduk perkara. Dan dibuang sebagai hadiah ulang tahun untuk segolongan orang yang justru menghendaki kami koid. Mungkinkah sudah terjadi kekeliruan? Tidak. Karena lebih 1000 tahun lamanya wayang mengajarkan bahkan para dewa pun bisa salah, bisa keliru, tidak kalis dari ketololan dan korup. Apalagi Brahmin, Satria, Waisya, dan Sudra, dan Parya tak lain dari ujung terakhir deret hitung. Kalau Bapak kirim surat dari Pulau Buru kemari, melalui pos itu setahun baru sampai, Pak. Kita semua membuat surat itu sebulan bisa hampir setiap minggu. Terserah mau sampai atau tidak, yang penting kita kirim surat. Jadi kalau ada Romo itu mau berangkat, mereka kasih kabar ke kita. Romo bilang mau berangkat ke mana? Ke Pulau Buru. Kemudian kita semua nulis surat. Bagi istri dan anak-anak Pramudia, terhalangnya perjumpaan mereka secara fisik selama lebih dari 10 tahun memang tidak mengikis rasa cinta mereka pada Pram. Meski demikian, perasaan kehilangan dan rindu yang tak tertahankan menjadi kenyataan sehari-hari yang harus dengan pasrah mereka hadapi. Saat saya menginjak dewasa itu saya memerlukan sosok seorang ayah gitu. Dalam keadaan saya pasti sekali waktu itu kita memerlukan seorang laki-laki yang tangguh atau yang seperti apa gitu. Kalau kita dalam keadaan susah mau bicara sama siapa kalau bukan sama ayah. Tapi kadang-kadang saya pernah sekali waktu rasa rindu itu rasanya seperti apa gitu ya. Jadi saya sambil menitis air mata gitu, saya lihat ada pensil 2B gitu ya. Kemudian ada kertas gitu. Terus saya gambar ayah saya gitu. Tapi kok itu jadi gitu. Seperti itu gitu. Itu mungkin ada di dalam dada gitu yang ayahku. Pak Pram itu kalau menulis surat tuh tidak sekedar apa kabar ini itu gitu. Tidak. Jadi tuh Pak Pram kalau menulis surat tuh seperti dia bercerita bahwa begini loh cara hidupnya yang begini gitu. Itu membangkitkan kita supaya menjadi orang yang kuat gitu. Dan terlebih lagi selalu di dalam suratnya itu Bapak selalu mengatakan hormatilah ibumu, sayangilah ibumu, cintailah ibumu. Karena dia orang yang saya cintai. Seiring gencarnya hujan kecaman dari komunitas internasional, mulai tahun 1978, ribuan tapol di kamp Buru dipulangkan. Pada tanggal 12 November 1979, Pramudia menjadi salah satu tapol yang dipulangkan dan dibebaskan dari kamp kerja paksa ini. Sampai di Jawa, Pram tidak langsung bisa berkumpul dengan keluarga. Selama sekitar sebulan, Pram masih ditahan di LP Magelang dan Semarang. Pram baru bisa kembali ke keluarga yang lebih dari 10 tahun tidak pernah bisa dilihatnya pada tanggal 21 Desember 1979. Itu ngelihat kita, itu Pak Pram tidak kenal dengan anak-anaknya itu. Tapi pada waktu itu Pak Pram di ulang tahun saya yang keberapa, Pak Pram tuh bilang, nanti kalau Papa kembali ke Jakarta, dibilang gitu, orang yang pertama kali Papa gendong engkau, nanti engkau akan ku gendong dok, kata dibilang gitu. Setelah Pak Pram tuh tidak kenalin anak-anaknya pas pulang itu, terus saya bilang, Papa gitu.
tetap aja dia tidak dia diam aja gitu. Sampai aku panggil, ayahanda, ini anakku, bilang gitu, tetap dia diam aja. Setelah itu ada kawannya bilang, Pak Pram itu anak-anakmu, dia bilang. Terus saya perkenalkan nama saya Titi gitu ya. Astuti Anantatur, saya bilang begitu. Terus dia diam aja gitu. Terus akhirnya dipeluk-pelukin semua anak-anaknya gitu. Waktu ya bebas itu kan banyak tamu yang ngasih selamat. Saya waktu antre mau orang salaman aja udah nangis. Waktu salaman malah buku kan, saya tahu buku. Nah, itu ditanya sama istrinya, itu siapa sih tuan-tuan kayaknya. Nah itu adik kamu. Adik kebanggaan ketemu nggak kenal. Jadi saya makan yang naik batu jadi pahit rasanya. Adik kebanggaan kok nggak dikenal sama yang nyebut kayak gitu. Meski sudah bisa berkumpul dengan keluarga, Pram masih harus menyandang status sebagai tahanan rumah hingga tahun 1992 dan melonggar menjadi tahanan kota dan negara hingga tahun 1999. Pramudia Anantatur meninggal dunia pada 30 April pada usia 81 tahun. Ia meninggal sebagai seorang pemenang 8 tahun setelah rezim Soeharto yang dengan semena-mena merampas kemerdekaannya selama bertahun-tahun jatuh karena kemarahan dan gelombang aksi protes rakyat dan mahasiswa. Bapak itu orangnya keras, tapi kalau saya tuh pernah bukan dimarahin, dikasih tahu. Kalau kerja itu saya tuh kerja pulangnya malam. Kan kerja di beberapa, ada bukan satu tempat aja gitu. Saya kemudian kalau kerja pulang jangan terlalu malam katanya. Nanti kamu kena liver gitu. Kemudian dibilang-bilang begitu, saya tuh nangis gitu loh. Aku ini gitu, di seumur hidup saya belum pernah dikerasin seperti itu gitu. Terus sama Pak Pram, sini dok, Papa pangku gitu. Pak Pram tuh kalau ngebilangin anaknya seperti itu, nggak pernah Pak Pram maki-maki orang tuh, belum pernah. Kamu ini anak kurang aja, belum pernah Pak Pram seperti itu. Tapi dengan tutur kata ya, setelah dipangku, saya kan nangis. Itu Pak Pram juga ikut nangis gitu. Itu Pak Pram walaupun kerasnya seperti apa gitu, Pak Pram itu orang yang mencintai keluarga.